Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersamamu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, dari keraguan menjadi percaya. Teks Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20, 25, 27 hingga 29. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita hidup di zaman yang mempercayai bahwa sesuatu itu nyata kalau ada bukti atau fakta. Kita sering mendengar ungkapan seeing is believing, melihat baru percaya, sehingga hal ini menjadi standar kebenaran. Kita sulit mempercayai suatu berita tanpa foto atau video yang menyertainya. Kecenderungan ini menciptakan pola pikir bahwa sesuatu dianggap nyata hanya jika bisa dibuktikan oleh panca indera atau data. Namun pola pikir seperti ini akan terbentur ketika diperhadapkan dengan iman Kristiani, bahwa iman tetap pada wilayah rasional, namun selalu melampaui rasio manusia. Contoh, hanya dengan mengacungkan tongkat Tuhan di atas laut Teberau, laut terbelah, dan kira-kira 2 juta orang Israel berhasil melewatinya. Inilah iman, yakni mempercayai hal yang melampaui nalar atau rasio manusia. Dan dalam perikop ini kita bertemu dengan Thomas, seorang murid yang sering diberi label Thomas si peragu. Ia minta bukti empirik yang dapat dilihat dan diraba. Sebenarnya dalam kehidupan Kristiani kita, sikap Thomas mewakili sebagian dari orang Kristen yang sulit percaya jika belum melihat sendiri fakta dan realitanya. Mari kita dalami teks kita tersebut. 1. Keterbatasan panca indera. Ayat 24 dan 25. Thomas tidak hadir saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lainnya. Ketika ia mendengar kabar sukacita itu, ia tidak mempercayainya. Tetapi ia justru berucap, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas ingin bukti empirik. Ia tidak saja skeptis, tetapi ia sedang terluka. Harapannya lenyap bersama kematian gurunya. Kematian Yesus membuatnya trauma untuk mempercayainya. Mirip dengan banyak di antara kita yang sulit mempercayai Yesus ketika berkali-kali doa kita tidak dijawabnya. Hati kita menjadi terluka, dan kita dapat menjadi skeptis dan apatis. Pesan rohaninya, seringkali keraguan muncul bukan karena kurangnya intelektualitas kita, melainkan karena hati yang terluka, kekecewaan yang mendalam, dan ketika hidup menjadi berantakan akibatnya, kita sulit mempercayai Tuhan. 2. Anugerah dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 26 dan 27. 8 hari kemudian para murid berkumpul lagi. Kali ini Thomas ada bersama-sama mereka. Pintu-pintu terkunci rapat karena rasa takut.
Namun Yesus tiba-tiba datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perhatikan sikap dan tindakan Yesus menangani keraguan Thomas. Ia tidak mengusir, ia tidak menghukum, ia tidak membuang Thomas karena ia meragukan dirinya. Justru Yesus menolong Thomas untuk tidak meragukan dirinya. Yesus menghampiri Thomas dan mengulurkan tangannya untuk diraba. Ini bukti empirik yang tak terbantahkan. Pesan rohaninya, Yesus dengan kasih dan dengan berbagai caranya yang berdaulat ingin menguatkan dan menghapus keraguan-keraguan kita terhadap Tuhan ketika kita mengalami trauma dan kekecewaan terhadapnya. 3. Pengakuan iman tertinggi, ayat 28. Setelah melihat Yesus, Thomas langsung tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini merupakan pengakuan yang kuat di seluruh perjanjian baru, karena ia mengaku Yesus yang adalah Tuhan, yang memiliki otoritas atas segala sesuatu dan atas hidupnya sendiri. Juga, ia mengaku Yesus yang adalah Allah, yang ilahi, yang sehakikat dengan Bapa. Pesan rohaninya, skeptisisme yang diselesaikan oleh perjumpaan dengan Tuhan akan menghasilkan iman yang jauh lebih kokoh. 4. Berkat bagi yang tak melihat tetapi percaya. Yesus menutup percakapannya dengan Thomas, yang juga ditujukan pada kita yang hidup pada masa sekarang ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tidak melihat bekas paku di tangannya, tetapi kita dapat mempercayai dan merasakan kehadirannya melalui firman yang berkuasa dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Pesan rohaninya, iman tidak berarti percaya membabi buta tanpa alasan. Iman adalah percaya pada janji-janji dalam firman Tuhan yang diwahyukannya kepada kita. Kesimpulan, jika saudara sedang ragu-ragu terhadap Tuhan dan janjinya, datanglah kepadanya, jangan menjauhkan diri daripadanya. Thomas percaya setelah bukti empirik dinyatakan. Namun, kita dipanggil untuk percaya pada janji Tuhan, meski situasi di depan tampak gelap. Kebahagiaan yang dari Tuhan adalah berkat bagi kita yang percaya, meski kita tidak melihat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernahkah saudara menonton film legendaris yang sangat terkenal, Ben-Hur, pada tahun 1960-an, dan film tersebut memperoleh 11 piala Oscar. Lew Wallace adalah seorang tokoh Amerika abad 19 yang dikenal sekaligus sebagai jenderal perang, pengacara, politikus, diplomat, dan penulis novel Ben-Hur, A Tale of Christ. Pada masa mudanya, Wallace adalah seorang skeptis. Ia lebih dikenal sebagai orang yang rasional, kritis, dan skeptis terhadap kekristenan. Ia bukan ateis keras, tetapi ia meragukan banyak hal tentang Alkitab dan Yesus Kristus. Perubahan dalam hidupnya diawali ketika Wallace sering berdiskusi dengan seorang orator terkenal, Robert Ingersoll. Ingersoll adalah seorang agnostik yang sering menyerang iman Kristen secara intelek. Namun sesudah perdebatan itu, Wallace mulai berpikir, apakah saya sudah cukup menyelidiki kekristenan sebelum meragukannya? Lalu ia memutuskan untuk mempelajari Alkitab, meneliti sejarah Yesus, mempelajari budaya Yahudi dan Romawi, serta menyelidiki bukti-bukti tentang Kristus. Awalnya ia berniat menyangga iman Kristen, tetapi justru selama penyelidikan itu, ia semakin diyakinkan bahwa Yesus bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan dia juga tokoh Alkitab yang sungguh layak dipercaya. Dan Injil memiliki kekuatan kebenaran. Dari proses itulah, ia akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dan hasil pergumulannya menghasilkan novel Ben-Hur. Novel itu bukan sekedar cerita petualangan. Inti terdalamnya adalah perjalanan seseorang yang awalnya penuh dengan kepahitan serta penuh dendam, tetapi akhirnya berubah
setelah berjumpa dengan Yesus. Tokoh utamanya Judah Ben-Hur. Pada awalnya ia marah, kecewa, haus balas dendam. Namun pada akhirnya melihat kasih pengampunan dan kuasa Yesus, dan hidupnya diubahkan. Banyak ahli melihat bahwa kisah Ben-Hur sebenarnya mencerminkan perjalanan Lew Wallace sendiri. Wallace mulai menulis Ben-Hur bukan karena iman yang sudah matang, tetapi dari penyelidikannya yang jujur terhadap kehidupan Yesus. Ini menjadi contoh penting bahwa ada orang yang datang kepada Kristus bukan karena emosi, tetapi melalui pencarian kebenaran. Wallace mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena ia menyelidiki isi kitab suci dengan jujur dan tidak menutup hati terhadap kemungkinan bahwa Injil itu benar. Akhirnya orang yang tadinya skeptis justru dipakai Tuhan menghasilkan karya film religius yang terkenal sepanjang sejarah, yakni Ben-Hur. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1. Jangan larut dalam kekecewaan sehingga menjadi skeptis dan apatis. 2. Baca dan teliti firman Tuhan dengan hati terbuka. 3. Mohon Tuhan menyatakan diri melalui firman dan rohnya. Yang terakhir, nikmati kebahagiaan bagi kita yang percaya tanpa melihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani dari Jenderal Wallace, penulis novel Ben-Hur yang diangkat ke layar lebar dan menjadi film legendaris dengan meraih 11 piala Oscar. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar mereka beroleh pengalaman yang membuang keraguan mereka tentang diri-Mu, Tuhan yang Maha Baik. Untuk saudara-saudara yang mengalami berbagai pergumulan dan sakit penyakit, tolong Bapak, belas kasihani dan tolonglah mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.